Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berjumpa kembali di Katkis, katekese singkat Kitab Suci. Bulan Agustus segera berakhir dan kita akan segera memasuki bulan yang baru, yakni bulan September. Bagi kita umat Katolik Indonesia, September merupakan bulan yang istimewa karena kita menjadikannya sebagai bulan Kitab Suci Nasional atau yang akrab di telinga kita dengan singkatan BKSN. Pastinya keuskupan-keuskupan, paroki-paroki atau komunitas-komunitas umat beriman telah menyiapkan banyak program yang akan dilaksanakan selama BKSN. Sebagai contohnya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Keuskupan Tanjung Karang melalui Komisi Pengembangan Iman selain membagikan bahan pendalaman kitab suci seperti yang disiapkan oleh LPI, menyiapkan juga buku doa atau ibadat harian yang di dalamnya juga diperdengarkan sabda Tuhan yang disertai dengan pendalaman atas sabda yang diperdengarkan. Lebih istimewanya, keuskupan yang berada di Provinsi Lampung ini pada tahun ini merayakan BKSN berbarengan dengan Tahun Komunitas Basis Gerejawi. Harapannya tentu saja BKSN tahun ini akan lebih menyuburkan geliat KBG yang ada. Agar lebih bisa semakin menghayati BKSN yang akan segera tiba, marilah pada edisi kali ini kita melihat sekilas sejarah penetapan bulan September sebagai BKSN, dan di sini saya mencoba menyampaikan sejarah singkat BKSN dari sumber yang bisa saya peroleh secara online. Pertama-tama dari sumber yang saya peroleh, kita bisa mengatakan bahwa dimulainya BKSN tidak terlepas dari anjuran Konsili Vatikan II yang tertuang dalam dokumen Dei Verbum, terutama dalam artikel ke-22 yang menganjurkan adanya terjemahan-terjemahan kitab suci yang diselenggarakan bersama dengan saudara-saudara terpisah dan dapat digunakan oleh semua orang Kristiani. Dengan anjuran ini, para Bapak Konsili berharap terbukalah selebar-lebarnya jalan bagi seluruh umat beriman Kristiani menuju kitab suci. Anjuran ini sejalan dengan ajakan pembacaan kitab suci yang ditemukan dalam dokumen yang sama. Dalam artikel yang ke-25, Konsili mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman agar sesering mungkin membaca kitab-kitab ilahi. Tujuannya adalah agar melalui pembacaan kitab suci, umat beriman memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Dan di sini para Bapa Konsili juga mengutip kata-kata Santo Hieronymus, sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Singkatnya, dalam sejarah, Gereja Indonesia menanggapi anjuran dan desakan Konsili Vatikan ini dengan mengadakan terjemahan ekumenis yang dilaksanakan dalam kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dari sinilah kemudian kita memulai penggunaan kitab suci terjemahan bersama sebagai edisi resmi yang diakui baik oleh Gereja Katolik maupun oleh gereja-gereja Protestan di Indonesia. Dan karena merupakan terjemahan bersama, maka kemudian kita mengenal edisi Alkitab Deuterokanonika yang diperuntukkan khusus bagi umat Katolik, karena seperti kita tahu bersama bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan. Pasca terbitnya kitab suci terjemahan bersama ini, dilakukanlah berbagai usaha untuk memperkenalkan kitab suci bagi umat beriman, sampai lahirlah Minggu Kitab Suci dan Bulan Kitab Suci Nasional seperti yang kita kenal sekarang. Sebagai percobaan untuk pertama kalinya dalam rangka menyambut terbitnya Alkitab lengkap ini,
pada tahun 1975, Lembaga Biblika Indonesia atau LBI menyarankan diadakannya misa syukur pada bulan Agustus di setiap paroki. Untuk menunjang perayaan misa syukur ini, maka beberapa bulan sebelumnya bahan-bahan liturgi dan saran-saran kegiatan yang dapat dilakukan dikirim ke keuskupan-keuskupan. 1 tahun kemudian, yakni pada tahun 1976, dilakukan percobaan kedua. LBI pada akhir bulan Mei tahun itu telah mengirim bahan-bahan yang diperlukan untuk perayaan Hari Minggu Kitab Suci yang diadakan pada tanggal 24 dan 25 Juli pada tahun itu. Kali ini bahan-bahan tersebut langsung dikirim kepada para pastor paroki serta dilengkapi dengan berbagai lampiran seperti pendalaman, tawaran bahan diskusi, dan lain-lain. Kendati dengan 2 kali percobaan tersebut, LBI melihat bahwa buah yang diharapkan belum terwujud, tetapi diyakini bahwa Hari Minggu Kitab Suci Nasional tetap harus diteruskan. Di sini ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Pertama, sebagaimana ajakan Konsili Vatikan II, kegiatan ini diharapkan bisa mendekatkan dan memperkenalkan sabda Allah kepada umat. Sungguh disadari bahwa kitab suci diperuntukkan bagi seluruh umat beriman dan bukan hanya bagi para imam, kaum religius atau katekis saja. Semestinya seluruh umat beriman semakin akrab dengan kitab suci yang merupakan sumber dari kehidupan iman kita. Kedua, disadari bahwa umat perlu didorong untuk memiliki kitab suci. Maka kegiatan ini diharapkan juga mendorong umat beriman untuk memiliki dan menggunakan kitab suci. Menjadi harapan besar bahwa setiap keluarga memiliki 1 kitab suci di rumah. Dengan demikian umat beriman bisa membacanya, dan tentu saja hal ini akan penting bagi pertumbuhan iman mereka. Kemudian Mawi yang sekarang kita kenal sebagai KWI, pada sidang para uskup tahun 1977 menyepakati penetapan 1 hari Minggu tertentu sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Hari Minggu yang dimaksudkan adalah hari Minggu pertama dalam bulan September. Dampak positif dari penetapan ini dirasakan, yakni semakin berkembanglah keinginan umat untuk membaca serta mendalami kitab suci. Dalam perkembangan selanjutnya, Hari Minggu Kitab Suci Nasional dirasa tidak cukup untuk melaksanakan berbagai kegiatan seputar kitab suci. Untuk itulah kemudian ditetapkan bulan September sebagai bulan kitab suci nasional hingga sekarang, di mana berbagai kegiatan terkait dengan kitab suci dilangsungkan sepanjang bulan. Dengan melihat sekilas sejarah BKSN, kita bisa melihat betapa mulianya tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu marilah kita sambut BKSN tahun ini dengan hati gembira, dan marilah semakin mengakrabkan diri kita dengan sabda Allah. Dan bersama dengan Samuel, marilah kita sambut BKSN tahun ini dengan mengatakan, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan."